Asyhadu alla ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, salam toleransi untuk rekan-rekan yang beda agama, kepercayaan. Ya, kita tetap saling menghargai, tidak untuk saling menghujat, saling membenci. Dalam kesempatan yang baik ini kita lihat gadis cantik ini sedang bersahadat, ya, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Masya Allah. Kita ucapkan selamat, ya. Bersyukur sekali. Kenapa kita katakan bersyukur? Beliau sudah mendapat hidayah Allah, mendapat cahaya dan petunjuk kebenaran dan jalan keselamatan, yakni mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita semua agar mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan petunjuk, kasih sayang, rahmat, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana gadis cantik ini, ya, mudah-mudahan beliau istiqomah. Dan beruntungnya, sebagaimana dituliskan di judul videonya, ibunya menemani dia bersahadat meskipun masih nonis, katanya. Artinya apa? Walaupun ibunya belum masuk Islam, ibunya menyempatkan diri, memberikan restu, menemani dengan penuh rasa cinta, sayang. Apa yang kita katakan dalam kesempatan yang baik ini kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibu dan anak sekalipun berbeda akidah, agama dan kepercayaan, tidak terjadi perpecahan persaudaraan antara ibu dan anak. Dalam Islam, seorang anak itu harus berlaku baik, harus menjaga akhlak terhadap kedua orang tua sekalipun berbeda agama. Karena apa yang dikatakan Allah? Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Dia dengan sesembahan lain. Wa bil walidaini ihsana, dan berlaku baiklah kepada ibu atau kedua orang tuanya. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman, bertakwa kepadanya, namun mengucilkan kedua orang tua, menyia-nyiakan kedua orang tua, mencaci, mencemooh, menyakiti, apalagi memperlakukan secara kasar. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam ayat lain. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Dia, Tuhanmu, janganlah menyembah selain Dia. Perlakukanlah kedua orang tuamu dengan akhlak yang baik. Ya. Dan bagaimana dengan orang tua kita yang kita cintai, yang kita sayangi, yang tanpa mereka kita bukan berarti apa-apa? Apakah kita harus
melupakan, melepaskan, membenci, memusuhi lantaran kita berbeda agama, berbeda keyakinan dan kepercayaan? Tentu tidak. Kasih sayang kita kepada kedua orang tua hingga akhir hayat kita, hingga kita meninggal tanpa bisa ditawar-tawar. Apakah orang yang kita cintai bisa kita paksa untuk menerima hidayah Allah, menerima agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak. Apa yang harus kita lakukan? Mendoakan kebaikan mereka, mendoakan mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk dan hidayah Allah SWT. Karena SWT berfirman, innaka lah tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayasa wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kata Allah, kalian tidak akan dapat memberikan petunjuk dan hidayah sekalipun kepada orang yang paling kalian cintai. Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk dan hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan, memberi penjelasan, dan mendoakan. Karena hanya Allah SWT yang paling tahu apakah seseorang itu mau menerima petunjuk dan hidayah, mempelajari, apakah dia menolak. Itu penjelasan dari Allah SWT. Jadi sahabat seiman, khususnya gadis cantik ini yang sudah bersahadat, ya, mudah-mudahan istiqomah tetap di jalannya hingga akhir hayat. Janji Allah, surga akan diberikan, dihadiahkan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal-amal soleh. Wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Sementara orang yang mengingkari, menyombongkan diri, menolak ajaran Allah SWT akan ditempatkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Wallazina kafaru bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita bersama. Islam tidak dipaksakan, tidak atas bujuk rayu, kecuali atas hidayah, kemauan, dan keikhlasan untuk menerima kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam toleransi.